Wasami mu'talan minal asma'ima kal mustafa wal murtaki makarima. Wasami namailah siapa kamu mu'talan dengan nama mu'tal, maknanya lafaz yang dimasuki huruf illat. Minal asma'i dari macam-macam isim, ma terhadap lafaz, kal mustafa yang seperti lafaz al mustafa, maknanya yang dipilih. Wal murtaki dan lafaz murtaki, maknanya adalah yang naik makarima pada derajat-derajat yang mulia. Fal awwalu maka bermula yang awal itu al-i'rabu bermula i'rab fihi dalam al-awwalu itu kuddiro dikira-kirakan apa jami'uhu seluruh i'rab wa huwa bermula al-awwalu alladzi adalah lafaz qad kusiro yang sungguh dinamai isim maksur apa alladzi. Ini salah satu perbedaan yang mencolok antara ilmu shorof dengan ilmu nahwu ya. Kalau ilmu nahwu mereka mengatakan bahwa yang namanya isim mu'tal adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif atau dengan huruf ya. Kalau yang diakhiri dengan huruf alif, contohnya adalah al-mustafa. Kalau isim yang diakhiri dengan ya, nah contohnya adalah al-murtaki. Begitu. Yang diakhiri dengan huruf alif, contoh al-mustafa, ini dinamai dengan isim maksur. Kalau isim yang diakhiri dengan ya, contohnya al-murtaki, ini adalah isim mangkus. Begitu. Jadi menurut ulama nahwu yang namanya isim mu'tal itu hanya ada dua, yakni isim yang diakhiri dengan huruf alif yang kemudian dinamai dengan isim maksur dan isim yang diakhiri dengan ya yang kemudian dinamai dengan isim mangkus. Tidak ada menurut ulama nahwu isim yang diakhiri dengan wawu itu tidak masuk kategori isim mu'tal kalau menurut ulama nahwu ya begitu. Tapi kalau menurut ulama shorof, yang namanya isim mu'tal itu ya, yang penting ada huruf illat, entah huruf illatnya itu berupa alif, atau huruf illatnya berupa wawu, atau huruf illatnya berupa ya. Dan entah itu di awal, di tengah, atau di akhir. Entah itu terletak di fa fi'il, ain fi'il, ataupun lam fi'il. Yang penting ada huruf illat, maka itu dinamakan dengan isim mu'tal kalau menurut ulama shorof. Tapi kalau menurut ulama nahwu tidak semutlak itu. Yang namanya isim mu'tal itu ya isim yang diakhiri dengan alif atau isim yang diakhiri dengan ya. Kalau selain dua ini, maka tidak dinamai dengan isim mu'tal. Ya karena pembahasan dalam ilmu nahwu itu hanya sekedar membahas huruf akhir dari tiap-tiap kalimat, bagaimana cara bacanya dan seterusnya begitu. Hanya membahas huruf akhir selain membahas makna ya. Maksudnya membahas cara baca dari huruf akhir. Itu yang kita kenal dengan nama i'rab. Pertama perlu diketahui dulu untuk isim mu'tal yang macam pertama adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang kemudian dinamai dengan isim maksur. Secara pengertian itu yang namanya isim maksur adalah isim yang mu'rob ya, isim yang mu'rob yang akhirnya berupa alif lazimah. Isim yang mu'rob yang diakhiri oleh alif lazimah. Lazimah itu artinya tetap. Sehingga mengecualikan beberapa contoh. Pertama, dari pengertian isim maksur, dia itu isim, berarti mengecualikan fi'il. Semisal yardo ya.
Yardo, itu kan huruf akhirnya alif. Tapi karena Yardo itu adalah fiil bukan isim, maka Yardo tidak bisa dinamakan dengan isim maksur. Begitu. Kemudian pengertian yang kedua, maksudnya kriteria dari isim maksur yang kedua adalah mu'rob. Berarti mengecualikan yang mabni. Seperti contoh iza, zorof ya. Iza itu huruf akhirnya alif. Tapi karena iza itu hukumnya mabni, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai isim maksur. Karena isim maksur adalah isim yang mu'rob. Begitu. Kemudian akhirnya berupa alif lazimah. Ini mengecualikan contoh-contoh seperti Az-Zaidani. Az-Zaidani ini kan ada alifnya ya. Ada alifnya. Ini bukan alif lazimah. Karena Az-Zaidani, alifnya Az-Zaidani ini bisa tergantikan oleh huruf lain. Memang kalau seandainya i'rob dari isim tasniyah kan, Az-Zaidani itu isim tasniyah, kalau dia rofa memang kita bacanya Az-Zaidani, ada alifnya di akhir. Nun itu tidak dianggap sebagai huruf akhir sebab dia adalah pergantian dari tanwin. Sehingga dia tidak dianggap. Yang dianggap akhir adalah alif. Tapi Az-Zaidani ini alifnya tidak tetap, tidak lazimah sebab nanti kalau seandainya i'rob dari isim tasnya itu nasob atau jer, maka alifnya akan digantikan dengan ya. Ro'a itu zaidaini, bukan zaidani lagi. Marrotu bizaidaini, bukan zaidani lagi. Alifnya digantikan dengan ya. Nah, berarti alifnya az-zaidani itu bukan alif lazimah. Karena bukan alif lazimah, maka az-zaidani bukan termasuk isim maksur. Begitu ya. Isim maksur itu pengertiannya adalah isim yang mu'rob yang diakhiri dengan alif lazimah. Seperti contoh al-mustofa. Gitu. Kemudian untuk al-mustofa untuk al-mustofa ya atau semua isim maksur nanti i'robnya itu dikira-kirakan semua. Artinya ketika dia beri'rob rofa ya seperti halnya isim mufrad. Jadi tanda rofanya itu domah tapi dikira-kirakan. Tanda nasobnya adalah fathah tapi dikira-kirakan. Tanda jernya adalah kasroh tapi dikira-kirakan. Begitu. Kalau seandainya Zaidun, ini kan bukan isim maksur ya. Karena bukan isim maksur, kita kalau i'rob rofa, ja'a Zaidun. Kalau i'robnya nasob, ro'a itu Zaidan. Kalau seandainya jer, marortu bi Zaidin. Itu terlihat jelas. Ja'a Zaidun. Dun ya, domahnya terlihat. Kemudian nasob, ro'a itu Zaidan. Nah, itu fathahnya terlihat. Marotu bi Zaidin, kasrohnya terlihat. Karena dia bukan termasuk isim maksur. Zaidun bukan termasuk isim maksur. Tapi kalau seandainya isim maksur, maka harokat i'robnya itu dikira-kirakan. Semisal ja'a al-mustofa gitu. Maka huruf akhirnya kan berupa alif. Yang namanya alif itu tidak bisa berharokat. Sama sekali dia tidak bisa menerima harokat. Karena tidak bisa menerima harokat, akhirnya harokatnya dikira-kirakan untuk menyesuaikan dengan teori bahwa yang namanya isim mufrad, entah itu isim maksur atau bukan, tanda rofanya adalah domah, tanda nasobnya adalah fathah, tanda jernya adalah kasroh. Karena al-mustofa itu termasuk isim mufrad, tapi dia bagian dari isim maksur, maka tanda rofanya adalah domah. Nah, domah ini seharusnya ditaruh di huruf akhir. Karena huruf akhirnya berupa alif dan yang namanya alif tidak bisa berharokat, sehingga domahnya dikira-kirakan. Begitu. Begitu juga kalau seandainya al-mustofa atau isim maksur yang lain contohnya ya, i'robnya nasob.
maka tanda nasabnya adalah fathah yang dikira-kirakan. Contohnya, Ra'aitul Mustafa. Lah, yang namanya i'rob ingat adanya di akhir. Huruf akhir dari Al-Mustafa adalah alif. Al-Mustafa i'robnya nasab, berarti tanda nasabnya Al-Mustafa adalah fathah. Ya, dan karena fathah ini tidak bisa diletakkan di alif, maka fathahnya dikira-kirakan. Gitu. Dan tanda jernya Al-Mustafa juga dengan kasroh. Sama seperti halnya isim mufrad, karena dia bagian dari isim mufrad. Tapi kasrohnya dikira-kirakan. Marortu bil Mustafa. Gitu. Intinya bahwa yang namanya isim mu'tal itu terbagi menjadi dua. Versi ilmu nahwu ya. Ada isim maksur, ada isim mangkus. Kalau isim maksur, contohnya seperti Al-Mustafa, pengertiannya adalah isim yang mu'rob yang diakhiri dengan alif lazimah. Tentang i'rob isim maksur, maka tanda i'robnya dikira-kirakan. Kalau rofa ya tanda i'robnya domah yang dikira-kirakan di atas alif. Kalau i'robnya nasab berarti tandanya adalah fathah yang dikira-kirakan di atas alif. Kalau i'robnya jer berarti tanda jernya adalah kasroh yang dikira-kirakan di atas alif. Kenapa dikira-kirakan? Karena alif tidak bisa berharokat begitu. Dia tidak bisa menyandang harokat. Intinya begitu tentang isim maksur. Kemudian wasani mangkusun wa nasbuhu zohar wa raf'uhu yunwa kaza aidon yujar. Wasani bermula yang kedua, mangkusun adalah isim mangkus. Wa nasbuhu bermula tanda i'rob nasabnya mangkus, itu zohar tampak apa nasbuhu. Wa raf'uhu bermula tanda rofa'nya mangkus, itu yunwa dikira-kirakan apa raf'uhu. Kaza sebagaimana dikira-kirakan, aidon juga yujar dijerkan apa mangkus. Kemudian macam yang kedua dari isim mu'tal namanya adalah isim mangkus. Contohnya seperti al-murtaki. Pengertian dari isim mangkus itu bagaimana? Kurang lebih sama ya dengan isim maksur, bedanya di huruf akhir. Kalau isim maksur itu pengertiannya adalah isim yang mu'rob yang diakhiri dengan alif lazimah. Tapi kalau isim mangkus adalah isim yang mu'rob yang diakhiri dengan ya lazimah. Yang diakhiri dengan ya yang tetap, yang tidak akan hilang gitu ya. Dan sebelum ya ini berharokat kasroh. Sebelumnya huruf yang sebelumnya berharokat kasroh. Pengertiannya isim mangkus adalah isim yang mu'rob yang diakhiri dengan huruf ya, dan sebelum huruf ya harokatnya adalah kasroh gitu. Contohnya al-murtaki. Nah, al-murtaki ini kan isim ya, dia mu'rob ya, kemudian huruf akhirnya adalah ya, ya, dan sebelum huruf ya ini qaf kan, huruf sebelumnya itu qaf, qafnya berharokat kasroh, sehingga al-murtaki dinamai dengan isim mangkus gitu. Nah, untuk isim mangkus rincian i'robnya itu berbeda dengan isim maksur. Kalau isim mangkus tanda i'rob nasabnya tampak ya. Kemudian tanda i'rob rofa dan tanda i'rob jernya dikira-kirakan. Gitu. Kalau isim maksur kan seluruh tanda i'robnya, entah i'rob rofa, nasab atau jer, semuanya dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena alif tidak bisa menyandang harokat. Kalau isim mangkus, karena huruf akhirnya adalah ya, maka yang dikira-kirakan hanya ketika
dia beri'rob rofa dan beri'rob jer. Kalau seandainya beri'rob nasob, maka tanda i'robnya tampak. Gitu. Ingat ya, bahwa yang namanya isim maksur dengan isim mangkus, tanda i'robnya itu sama seperti isim mufrad atau jamak taksir. Jadi kalau rofa ya tandanya dommah, kalau nasob tandanya fathah, kalau jer tandanya kasroh. Tapi bedanya nanti kalau di sini karena huruf akhirnya adalah berupa huruf ilat, maka ada yang dikira-kirakan gitu. Maksudnya tanda i'robnya dikira-kirakan. Contoh ya, al-murtaki kalau seandainya i'robnya rofa berarti tandanya kan dommah. Ja'a al-murtaki. Asalnya al-murtaki adalah al-murtakiyu. Ya. Tanda rofanya adalah dommah. Dan yang namanya tanda i'rob itu diletakkan di akhir. Huruf akhirnya adalah ya. Sehingga kita bacanya ja'a al-murtakiyu. Nah, karena yang namanya ya itu dianggap berat berharokat dommah, kata orang Arab begitu, yang namanya ya ketika berharokat dommah itu diucapkan berat. Orang Arab kalau ngomong al-murtakiyu itu berat. Sehingga dommah yang disandang oleh ya dibuang. Setelah domahnya dibuang kan berarti tidak ada harokat. Nah, ketiadaan harokat inilah yang dinamakan dengan sukun. Sehingga kita bacanya ja'al murtaki. Gitu. Nah, al-murtaki i'robnya adalah rofa, tanda rofanya adalah dommah yang dikira-kirakan di atas ya. Kenapa dikira-kirakan? Karena ya berat menyandang harokat dommah. Begitu. Begitupun ketika i'robnya jer. Marortu bil murtaki. Asalnya itu marortu bil murtaki. Tanda jer dari al-murtaki adalah kasroh. Nah, kasrohnya ini diletakkan dia. Sehingga kita bacanya bil murtaki. Karena yang namanya ya itu berat berharokat kasroh, maka kasrohnya dihilangkan. Karena kasrohnya dihilangkan, maka dia jadi sukun ya-nya. Sehingga jadinya adalah marortu bil murtaki. Gitu. Nah, berarti ja'al murtaki tanda i'rob rofanya adalah dommah ya, tapi dommahnya dikira-kirakan. Kalau marortu bil murtaki, i'robnya jer, tanda jernya al murtaki bil murtaki itu adalah kasroh, tapi kasroh yang dikira-kirakan. Kalau seandainya i'robnya nasob, ro'aitul murtakiya, kan tanda nasobnya isim mufrad atau jamak taksir kan fathah, sehingga kita bacanya ja'al murtakiya. Nah, karena yang namanya fathah itu adalah harokat ringan, maka menurut orang Arab fathahnya ini tidak perlu dihilangkan, sehingga tetap kita bacanya ro'aitul murtakiya. Berbeda kalau seandainya i'robnya rofa atau jer, kita kira-kirakan dommah dan kasrohnya ja'al murtaki, tidak boleh ja'al murtakiyu. Atau jer marortu bil murtaki, kita tidak mengatakan marortu bil murtakiyi karena berat. Ja'al murtakiyu berat, sehingga ja'al murtaki, marortu bil murtaki, dan ro'aitul murtakiya. Kalau murtakiya harokatnya ditampakkan karena yang namanya harokat fathah itu ringan. Itu maksud dari 3 bait ini ya, menjelaskan tentang isim yang diakhiri dengan huruf ilat atau isim mu'tal. Itu ada 2 macam. Ada isim maksur, ada isim mangkus. Kalau tanda i'rob dari isim maksur itu dikira-kirakan semua. Kalau i'robnya rofa ya berarti domanya dikira-kirakan, i'robnya nasob ya berarti fathahnya dikira-kirakan, kalau i'robnya jer berarti kasrohnya dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan semua? Karena yang namanya alif tidak bisa berharokat. Kemudian kalau isi mangkus itu dia dikira-kirakan kalau seandainya i'robnya rofa atau jer. Karena yang namanya ya berat berharokat dommah
atau berharokat kasroh, dianggap berat oleh orang Arab, sehingga kasroh dan domahnya dihilangkan. Tapi kalau seandainya i'rabna nasob, maka tanda i'rabnya tampak, fathahnya tampak. Kenapa ditampakkan, tidak dihilangkan? Karena yang namanya fathah termasuk harokat yang ringan. Gitu.